Iya, nggak gimana-gimana PGSD. Gue kemarin baru ngajar pertama kali. Kapan? Sabtu ini kemarin Ya hari Selasa kemarin, cuman mendampingin aja. sistemnya. Dan surprisingly banyak anak yang gabung kelas digital diplomasi di Paramadina gara-gara ikut kelas gua katanya, gara-gara ikut study club. Jadi wah, ini antara ya mereka harus siap laptopnya di-upgrade supaya kuat belajar ya atau enggak. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah buat mereka lah. Oke. Nah, lo hari ini apa kabar Mas? Gimana kerjaan? Gue sih baru sampai rumah nih ya. Jadi masih capek banget. Cuman karena lu nih yang minta nih, seorang program manager digiplomasi yang minta, jadi gue layanin. Katanya banyak yang mau nanya-nanya sama lu, jadi ya udahlah. Oke. Nah, iya sebenarnya kemarin kan gue sempat repost tuh beberapa IG story ya atau IG post tuh dari Digiplomasi, terus banyak yang DM. Ini apaan sih gitu. Terus ada juga yang nanya-nanya via WA. Nah, karena gue nggak tahu jawabannya secara komprehensif dan gue nggak bisa menjelaskan ya secara terstruktur, mungkin memang hari ini gue ngundang lo nih Mas untuk diskusi mengenai digiplomasi. Nah, lo bisa nih ya sekitar 10 menit kita ngobrol kali singkat lah tentang digiplomasi. Oke, nah sebenarnya banyak yang tanya itu digiplomasi itu apa sih, nggak pernah dengar gitu mereka tentang kata-kata digiplomasi. Adanya biasanya digital diplomasi, itu hal yang sama atau beda? Sebenarnya hal yang sama sih. Digiplomasi kan nomenklatur dari digital diplomasi. Digital diplomasi sebagai ilmu itu yang dipahami orang-orang. Tapi digiplomasi yang sedang kita jalankan itu komunitas, itu semacam komunitas epistemik lah bahasa kerennya. Atau dalam bahasa lebih simpelnya itu komunitas keilmuan. Jadi kalau lu dengar kata kelompok belajar atau study club, ya itu tempat orang-orang yang nggak ngerti mau belajar, ya mereka akan ke situ. Ya gitu sih kalau digiplomasi sebenarnya. Oke, jadi dari pembentukan katanya bisa gue jelasin nanti. Ternyata ini ada kelompok belajar gitu. Kalau digiplomasi sendiri itu awal pembentukannya, yang lu sebagai foundernya nih ya Mas, itu gimana? Dan kenapa sih mau-maunya gitu membentuk kelompok belajar ini gitu? Wah, itu gue harus menceritakan kisah hidup gue kayaknya. Kalau Ya, boleh. kalau ini soalnya karena gue salah satu yang membuat, jadi alasan kenapa digiplomasi itu dibuat itu relate dengan masalah-masalah hidup gue di fase-fase sebelumnya. Jadi kan Apa gue tuh Mas? jadi kan gue S1 tuh di Telkom University ya. Jadi gue nama jurusannya MBTI lah, Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu Business Informatics lah. Jadi gue belajar bisnis, tapi gue belajar sistem informasi juga dan sebagainya. Tapi dari S1 gue itu ini tertarik banget sama ilmu sospol gitu. Jadi bacaan gue tuh Karl Marx, Adam Smith dan sebagainya gitulah. Pokoknya bacaan-bacaan aktivis sok-sok gitulah. Yang tebelnya Nah, berapa halaman tuh Mas? yang tebelnya ya ratusan lah. Ya Das Kapital Karl Marx aja kan sampai part 3 tuh. Nah, long Iya, story iya. short, gue pengen fokus di dunia sospol sebagai Oke. ilmuwan lah, simpelnya sebagai ilmuwan. Tapi dan gue memutuskan gue mendaftar banyak beasiswa ke luar negeri. Gue daftar ke beberapa negara di jurusan sosial politik, entah itu political science atau public policy, itu semua gue daftarin lah gitu. Tapi sayangnya semuanya nggak ada yang nerima gitu. Gue selama 2 tahun itu jadi scholar expander tuh ditolak terus kayak gitu. Nah akhirnya gue memutuskan kerja di perusahaan yang sampai sekarang, selama gue 4-5 tahun kerja, gue tuh selalu kerja di bidang data analitik, big data dan sebagainya. Jadi sebagai praktisi. Tapi mimpi gue untuk menjadi sosial atau political scientist tuh nggak pernah padam lah istilahnya. Akhirnya ya udah gue bayar sendiri aja kuliah di Paramadina gitu. Nah disinilah masalah muncul gitu. Waktu gua kuliah di Paramadina, seperti kebanyakan ya mungkin lu juga lah pas kuliah HI gitu ya. Kan kita ngambilnya HI ya, hubungan internasional. Kalau gue S2 kan ngambilnya. Itu gue berpikir gue akan menjadi peneliti yang sangat kualitatif gitu. Wah, grounded, gue akan menjadi orang yang memahami filsafat power dan sebagainya. Wah, pokoknya gue akan menjadi
orang ilmuwan sosial politik yang langitan banget ya, gitu. Itu yang gue ekspektasikan. Tapi kok nilai gue jelek-jelek terus di situ. Jadi lu nyari area lain untuk dieksplor gitu. Nah, betul. Akhirnya gue ketemu satu dosen, namanya Pak Mahmud Syaltut, Dr. Mahmud Syaltut, yang beliau itu ngajarin gue ilmu sosial politik, geopolitik, terus ilmu tentang perang, ilmu tentang intelijen, tapi dikombinasikan sama big data dan analitik, yang mana itu adalah domain gue selama 4-5 tahun gue bekerja. Dan itu gue mengerti sedikit waktu S1. Nah, akhirnya gue ambillah jalan hidup sebagai peneliti interdisipliner gitu. Jadi belajar sospol tapi belajar ilmu data juga. Di situ kayak gue menemukan tuh calling gue tuh, diri gue tuh siapa gitu. Tapi masalahnya karena gue kuliah di Paramadina, ternyata yang namanya ilmu HI ya, ilmu sospol itu masih kurikulumnya dan yang diajarin itu masih kualitatif banget. Intinya kalau orang mau ngambil pendekatan big data, data analitik, atau mixed method, dia kayaknya nggak akan bisa kuliah lulus S2 2 tahun pas. Karena 2 tahun. Ya pas 2 tahun itu kayaknya nggak akan, kalau menurut gua kayaknya nggak akan bisa. Karena waktu belajarnya itu harus banyak, kita harus paham berbagai tools, kita harus bisa bahasa pemrograman minimal di Excel gitu. Dan itu nggak diajarin di perkuliahan, karena perkuliahan hubungan rasional, sospol di Indonesia itu sepertinya itu masih sangat kualitatif minded. Jadi gue sempat kesulitan mengerjakan tesis dan gue akhirnya lulusnya jadi lebih lama kayak gitu. Nah ceritanya di tahun 2000, ini baru ngomong sejarah nih ya, setelah latar belakang gue kayak gimana, terus gue akhirnya ngambil tesis dan gue kesulitan, akhirnya gue belajar sendiri. Di tahun 2000, kalau nggak salah 2019 ya, itu ada junior-junior gue di Paramadina yang lagi ngambil S2, itu mereka kesulitan di salah satu mata kuliah metodologi penelitian. Waktu itu diajarin mixed method, di mana mixed method kalau di Paramadina itu lekat banget sama pendekatan big data. Dan mereka semua nggak ngerti. Akhirnya pembimbing gue, Pak Mahmud Syaltut, minta tolong, Mas Bimo tolong dong bantuin adik-adiknya. Ya udah, akhirnya gue ngopi lah sama mereka. Oh ternyata setelah gue kasih sedikit awareness ya, mereka akhirnya bisa mengikuti, tapi mereka merasa kurang nih yang diajarin di kampus. Di kelas akhirnya ya mereka minta kelas tambahan. Nah kelas tambahan itu yang rutin diadakan lama-lama jadi study club. Lama-lama nggak cukup nih untuk kelas, nggak bisa mengcover seluruh materi dengan kelas tambahan. Materi teknisnya nggak cover, makanya harus ada workshop dan sebagainya. Jadi kalau nanti nih yang denger dibuka Instagramnya Digiplomasi, itu kan kegiatannya banyak ya, ada kelas gratis sampai workshop. Itu semua berasal dari awalnya cuma dari belajar bareng aja, gitu, supaya anak-anaknya cepat lulus gitu. As simple as that sih, Pak. Oke, menarik ya. Jadi dari awalnya problem hidup ya, dari personal gitu, kemudian direfleksikan dengan baik untuk menularkan satu metode baru yang menjadi semacam apa ya, semacam keinginan lu lah ya Mas ya, gitu. Terus lu sebarkan ke lingkungan. Nah, tadi kan sebenarnya kan itu yang banyak minta jadi dari ada tingkat sendiri ya yang banyak minta untuk study club tadi. Nah, dari dosen-dosen yang lain ya tentunya, terus itu lu juga misalnya dari lingkungan sekitar lu ya Mas, itu ada skeptis nggak sih membahas mengenai kuantitatif? Kok HI ngomongin kuantitatif sih, kan harus utamanya juga nggak ada yang ngomongin gitu. HI juga kan misalnya banyak yang bilang ya dari sejarah pembentukan itu kan terbentuk dari filsafat, hukum gitu ya. Nah, kok tiba-tiba ngomongin kuanti sih gitu. Apalagi ini di Indonesia. Lu menentang arus utama seberani itu apa ininya Mas? Pendapat lingkungan lah gitu dibilang. Awalnya juga nggak ada niatan untuk gue mau menjadi orang yang menentang arus keilmuan, sampai sekarang juga nggak ada sih gitu. Karena juga level keilmuan gue juga belum seberapa, masih harus ditingkatin lah. Cuman waktu itu belajar mixed method dengan kajian digital diplomasi itu
alasan utamanya paling besar itu in the name of survival. Karena gue harus lulus kuliah sebagai magister ilmu sosial di jurusan hubungan internasional, tapi gue nggak bisa menguasai narasi-narasi kualitatif. Gue bisa memaksakan diri gue, tapi gue nggak menjadi diri gue. Gimana sih, kayak kok susah gitu, maksain diri gimana, terus frekuensinya nggak pernah nyampe. Nah, sampai akhirnya ya tadi ketemu sama Pak Mahmud Chaltut, gue menemukan cara berpikir baru. Ternyata everything under the sun is international relation. Termasuk ada teknologi cyber, termasuk ada teknologi digital, itu kan sesuatu yang di bawah matahari, maka dia adalah kajian HI sebenarnya. Nah, di situ sudut pandang gue mulai berubah tuh. Oh, ternyata HI itu bisa dibedah, nggak hanya dengan digital ya, nggak hanya dengan cyber ya, tapi pakai antropologi juga bisa, pakai ilmu apa ya, misalkan ilmu filsafat juga bisa. Intinya tuh bisa di interdisiplinerikan kayak gitu. Nah, kuantitatif itu cuma salah satu metode untuk melakukan pengujiannya. Jadi sebenarnya nggak harus kuantitatif kayak gitu. Kan ada banyak metode kayak metode network dan sebagainya. Cuman ya kembali ke pertanyaan, intinya sih gue nggak pernah berencana untuk menentang arus keilmuan. Itu cuma gue mau survive aja waktu itu ya, supaya lulus S2 dengan nilai baik. Tapi gue nggak bisa merasa jadi diri gue dengan gue belajar kualitatif. Gue harus menemukan diri gue supaya gue survive, dan gue menemukan calling gue di sini. Gitu. Jadi sama sekali personal calling ya. Ya. Kemudian bentuk studi klub gitu, terus tadi lu juga nggak berniat ya untuk menentang, tapi memang mungkin tadi dari personal calling tadi akhirnya membawa lo sejauh ini. Dan gue tadi sepakat juga sih Mas, memang sebenarnya HI itu kan interdisipliner ya. Dari awal pembentukannya aja dia bukan ilmu yang bisa berdiri sendiri gitu. Nah, tadi lanjut dari studi klub, sekarang kan udah ada namanya Digiplomacy. Ya, Digiplomacy Club lah kalau nama IG-nya, @digiplomacy.club. Nah, ini semacam kayak udah ada sedikit transformasi ya Mas. Itu bisa diceritain nggak tuh sejarah perkembangan gimana sih? Kok tiba-tiba dari cuma semacam tempat belajar yang dititipkan dosen kepada mahasiswanya, kemudian menjadi satu ya movement lah ya bisa dibilang ya untuk mempengaruhi let's say social science khususnya HI. Ya, semua itu berawal di tahun 2021, masih tahun ini. Ya. Kalau nggak salah sih di bulan Maret atau April ya. Jadi waktu itu gue sama teman-teman, sama Mas Afrizal terutama, sama Mbak Kiki bertiga, itu bikin workshop fair. Bikin lokakarya lah. Bikin lokakarya untuk melakukan penelitian menggunakan metode network analysis gitu. Nah, terus di situ ada salah satu peserta yang sepertinya juga akan mendengar podcast ini. Itu namanya Mas Dion kayak gitu. Mas Dion Maulana Prasetya. Nah, Mas Dion itu dosen dan peneliti di Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang lagi S3 juga di Turki. Dan dia benar-benar linear lah, dia seorang political science gitu. Political scientist. Mas Dion waktu itu di workshop ngasih testimoni yang gue nggak akan pernah lupa sampai hari ini. Itu yang kayak setiap gue menemukan stuck ya pas ngerjain komunitas ini, gue selalu ingat kalimat Mas Dion itu. Mas Dion bilang kayak gini, selama saya belajar hubungan internasional, saya galau, saya gamang. Ilmu ini gunanya buat apa? Itu yang Mas Dion bilang ya waktu itu ya. Terus Mas Dion bilang, kasih tambahan statement waktu itu, tapi setelah saya belajar yang diajarkan di workshop ini, saya tahu sebenarnya ilmu HI itu bisa dikembangkan dan digunakan praktiknya seperti apa. Menurut saya, kata Mas Dion, yang saya pelajari di workshop ini adalah hal yang paling bermanfaat sepanjang saya mengenyam pendidikan tinggi. Wah, itu rasanya waktu itu, kayak kalau kata orang Jawa tuh berbesmili, terharu. Ternyata sesuatu yang kecil ini punya dampak yang lumayan besar bagi ilmuwan lain gitu. Nah, oleh karena itu sepertinya kita waktu itu gue ngomong sama teman-teman, kayaknya ini harus diseriusin. Ini nggak bisa hanya sekedar jadi tempat kelompok belajar bareng tanda kutip gitu. Tapi gimana caranya ini jadi promosi metodologi, ini jadi digital diplomasi club ini masih gampang nih soalnya nama Instagram ganti.
Diplomasi klub itu bisa jadi tempat orang promosi metodologi, belajar metodologi baru, dapetin cara baru untuk kerjaan penelitian, sehingga proyeknya juga semakin bagus, kayak gitu, dan sebagainya. Dan ini fair kalau lihat di luar negeri itu, ketik aja di kalimat digital diplomasi atau social data science. Itu tuh udah banyak banget. Itu Ya. udah sangat banyak banget. Tapi kok di Indonesia ini, mungkin gue yang belum nemu aja, tapi gue belum melihat jurusan sospol yang pakai pendekatan seperti ini. Mungkin gue belum nemu aja disclaimer-nya kayak gitu. Gitu sih, Pak. Oke. Jadi dari Mas Dion yang mungkin memberikan testimoni ya mengenai apa sih secara pragmatis apa sih guna HI, mungkin ini juga jadi pertanyaan sih Mas buat banyak mahasiswa-mahasiswa khususnya pas dia udah di semester akhir ya. Ya let's say S2 tapi semester akhir, nah itu baru kelihatan kegampangannya. Atau ya bahkan tadi Mas Dion kan udah jadi dosen ya, itu menanyakan nilai pragmatismenya dan ternyata ketemu di sini gitu. Nah, tadi workshop pertama ya Mas? Iya. Nah, setelah itu ngapain lagi? Ada kegiatan-kegiatan apa lagi setelahnya? Biasanya kalau kami itu, kok kami ya, kita, karena lu juga termasuk gitu. Biasanya kita itu kan bikin 2 jenis kegiatan ya. Kegiatan pertama itu kegiatan yang sifatnya konseptual. Jadi di situ diskusinya diskusi konsep. Diskusi konsepnya kan seperti apa sih filosofinya metode network yang secara filsafat itu dituliskan oleh filsuf Prancis Bruno Latour gitu. Itu gimana sih konsepnya dan bagaimana dunia itu bisa dipandang dari jaringan, metodologi jaringan. Nah, itu kan konseptual yang selama gue kuliah sih gue belum pernah mendapatkan materi seperti itu ya. Jadi itu harus ada kelas tambahannya. Itu konseptual itu kita bikin semacam namanya intimate session atau webinar sederhana. Lalu kalau orang sudah tertarik nih sama konseptualnya, dia pengen menerapkan metode itu ke dalam penelitiannya, jadi harus belajar technical. Disitulah orang akan ikut workshop. Di situ makanya ada produk kedua kita itu workshop. Dan workshopnya berbayar, mau nggak mau. Karena technical. Di mana-mana sesuatu yang technical itu, ibaratnya kalau orang ngoding itu punya source code, punya lisensi gitu. Itu harus diapresiasi. Cara mengapresiasi yang diterima di zaman sekarang kan dengan uang kan. Nah, jadi itu hanya satu media untuk appreciate lisensi atau metodologinya kayak gitu. Nah itu terus DDS ya lagi nih, sorry ya, gue masih ke bawa nama Instagram lama gitu. Diplomasi itu, ya diplomasi itu kan punya satu member engineer namanya Mas Afrizal. Mas Afrizal itu S1-nya informatika, tapi juga S1 HI gitu. Jadi beliau itu ngerti bagaimana mengkombin ilmu manajemen informasi sama HI. Double degree ya? Double degree. Nah, Mas Afrizal tuh bikin produk namanya Sevia. Jadi Sevia itu bisa mengambil data dari media sosial, bisa ngambil data dari artikel. Pokoknya banyak data bisa diambil lah kayak gitu sama Sevia. Nah, itu juga produk yang bisa di-deliver ke teman-teman peneliti atau mahasiswa yang pengen belajar big data tapi nggak punya kemampuan basic ngoding. Nah, jadi sebenarnya di diplomasi kegiatannya seputar itu. Kita ngajarin konseptual, kita ngajarin teknisnya, sama kita sediakan fasilitas untuk mereka eksplorasi data. Kayak gitu sih, Pak. Oke, nah tadi kan lu sebenarnya cerita di awal ini khusus untuk HI ya. Jadi kayak dari penugasan dosen ke adik tingkat gitu, terus kemudian ngadain workshopnya ikut juga salah satunya dosen dari sospol lah ya, HI gitu. Nah sebenarnya tadi ada 2 kegiatan lain, intimate session dan juga misalnya workshop lainnya gitu. Apakah harus anak HI ya? Dan apakah tadi karena ada digitalnya gitu harus anak yang ngerti komputer juga? Gitu? Kalau yang nggak ngerti tapi pengen gimana? Ada kesempatan untuk itu nggak? Dan pesertanya sejauh ini gimana tuh Mas yang sudah berjalan? Pesertanya sejauh ini itu profilnya biasanya mereka mahasiswa. Mahasiswa di bidang sosial, terutama HI biasanya. Terus peserta jenis keduanya itu biasanya dia dosen dan peneliti. Tapi bidangnya tetap sama, bidang ilmu sosial politik, terkhusus HI. Nah, itu menandakan bahwa untuk belajar skill technical itu nggak butuh latar belakang harus bisa ngoding dan sebagainya. Justru karena lu nggak bisa, makanya lu belajar kan. Sebenarnya gitu logikanya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah sesulit apa sih belajar hal-hal yang berkaitan dengan data tapi dimasukin ke HI?
Terkadang kalau orang itu dengar kata data analytics, data science, itu tuh mikirnya udah ke langit ketujuh, Fer. Udah ke tempat yang mereka bahkan tidak bisa bayangkan. Sesulit itu seolah-olah tuh mereka tuh membayangkan mengolah data. Satu lagi biasanya kalau ada orang dengar kata data science, data analytics, aplikasi-aplikasi yang itu akan familiar di otak mereka adalah R, Python, Jupyter, Anaconda, dan sebagainya. Itu akan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kayak susah banget kayaknya untuk belajar. Aplikasi-aplikasi itu kan sebenarnya dalamnya bahasa pemrograman kan. Apakah teman-teman semua nih yang dengar nih, pas dulu SMP, SMA itu belajar Excel sama dengan sum A1 sampai A10, emang itu bukan bahasa pemrograman. Jadi kita tuh nganggap bahasa programan tuh harus sesuatu yang ada di aplikasi lainnya, yaitu Java, Python, R, padahal Excel itu juga bahasa pemrograman. Dan kita semua nih yang hari ini mengenyam pendidikan tinggi, itu at least pasti bisa pakai Excel. Tapi kita nggak pernah mau explore gimana Excel itu bisa ngolah data, jadinya kita nganggap kalau ada kata digital, ada kata data analytics, data science, itu pasti hubungannya dengan aplikasi-aplikasi yang advance. Kayak gitu sih, Fer. Oke, tapi sejauh ini peserta yang nggak punya background IT di workshop-workshop bisa ngikutin? Bisa ngikutin. Nah, salah satunya itu yang tadi gue sebutin, Mas Dion itu. Yang sampai sudah pendidikannya level S3, nggak pernah belajar ngolah data, sangat kualitatif, tapi bisa sampai hari ini. Kayak gitu. Oke, jadi background IT bukan jadi penghalang ya buat kita belajar data science dan ilmu sosial gitu ya, Mas ya? Betul, betul. Oke, menarik sih. Tapi mungkin kalau misalnya tadi kayak gue bilang ya di awal kita ngobrol nih, Mas ya, banyak gitu yang awalnya kepo terus tertarik gitu. Nah, tapi ngelihat sekarang workshopnya Digiplomacy itu udah close. Nah, ke depan atau yang kegiatan-kegiatan yang dekat nih, Mas, terkait ya program-programnya Digiplomacy, ada apa aja sih, Mas? Yang paling dekat sih itu ada namanya Social Analytics Academy. Social Analytics Academy itu jadi cita-citanya awalnya ini lagi-lagi ya, semua yang gua dan kita bangun, terutama gua ya, yang kita produce di sini program-program itu sifatnya sangat personal, sangat amat personal. Nah, kalau bagi gua itu punya keinginan, punya cita-cita, mudah-mudahan someday gue bisa punya rezeki, punya perguruan tinggi atau sekolah sendiri kayak gitu. Yang metodenya pakai metode yang gue kembangkan dan sebagainya. Tapi kan ya belum bisa gitu. Oleh karena itu kita bikin versi yang minimnya, versi yang kecilnya. Atau kalau bikin produk digital itu ada most valuable produknya. Jadi produk pertama yang paling bisa dipasarkan tanpa modal yang besar. Nah, Social Analytics Academy itu adalah semacam sekolah mini, sekolah singkat, short course, sekolah singkat ya, di mana orang itu dengan ikut itu dia akan masuk ke gerbang pertama memahami ilmu digital dan ilmu sosial. Di situ tidak akan diajarnya hal teknisnya, karena prinsip kita itu logika sebelum alat. Gitu. Nah, alat itu di workshop, sekarang itu logikanya. Gitu. Nah, makanya Social Analytics Academy itu gerbang pertama masuk bagi mereka yang mau tahu ilmu sosial dan ilmu digital atau ilmu data digabungkan itu seperti apa. Nah, makanya programnya karena ini sekolah singkat, kita bikin cuma sekitar 3 hari, walaupun 3 hari itu dalam 2 minggu ya. Harapannya setelah mereka ikut program ini, di akhir, at least mereka sudah paham fenomena digital dalam masyarakat, dalam pemerintahan, dalam politik itu, contohnya kayak gimana aja. Mereka punya logicsnya dulu, hanya logika sebelum alat, selain itu. Nah, logika sebelum alat ini manifestasinya adalah program Social Analytics Academy ini kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk tahu logicsnya, kasusnya, ya ikut ini dulu. Oke, kira-kira di situ apa aja tuh yang akan peserta dapat? Di situ sudah. Kenapa? Sorry. Di dalam akademi tadi itu kira-kira peserta bakal dapat materi apa aja tuh, Mas, garis besarnya? Oke, karena prinsipnya tadi selalu logika sebelum alat, maka di digital itu ada beberapa logik sih gitu. Nah, itu yang harus dibagikan variabelnya. Pertama, seseorang yang mau memahami fenomena sosial
di blended dengan fenomena digital dan data analitik, itu harus memahami yang namanya data driven, istilah data driven. Data driven ini adalah sesuatu kalau kita lakukan itu berbasis data. Pada saat yang melakukan kebijakan itu menggunakan data, maka jadilah data driven public policy. Pada saat masyarakat itu mengambil keputusan berdasarkan informasi atau data yang disuplai dari media sosial, maka jadilah data driven society. Makanya yang akan didapat pertama kali adalah pasti pemahaman tentang apa itu data driven. Tuh, karena banyak orang tuh menggunakan istilah data tapi nggak tahu data driven itu maksudnya apa. Lalu yang kedua, itu adalah pengembangan teknologi baru. Jadi pada saat kita pengen masuk ke dalam ilmu sosial yang ada pendekatan digitalnya, itu pasti akan nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi baru. Teknologi informasi khususnya. Kayak contoh, artificial intelligence, big data, itu korelasinya dengan kehidupan sosial atau kehidupan politik atau proses penelitian itu seperti apa. Nah, itu akan kita bedah satu persatu. Logikanya seperti apa. Karena logika sebelum alat, kan kayak gitu. Terus yang ketiga, itu adalah pengembangan metode keilmuan baru. Jadi kalau orang selama ini tahu metode pengambilan data, ya metode pengambilan data itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, sebenarnya muncul satu metode baru yang mungkin dalam satu dekade terakhir ini lagi nge-hype. Kalau kata dosen saya, Pak Muhammad Salut, guru saya, itu ada namanya metode network atau metode jaringan. Nah, metode jaringan ini sayangnya penggunaannya masih dalam ilmu bisnis kebanyakan. Di ilmu sosial, ilmu politik itu masih jarang banget. Nah, kita akan ngasih cakrawala awal kalau orang meneliti dalam ilmu sosial politik menggunakan metode network itu seperti apa sih hasilnya. Hasil ya, bukan cara mengerjakannya. Karena kebanyakan orang pengen tahu cara ngerjainnya langsung, tapi mereka logikanya kosong. Kayak gitu. Gitu sih, Far. Oke. Dan pesertanya itu boleh dari tadi sama kayak workshop lainnya ya, atau kegiatan boleh, bebas. Nggak harus dari HI ya? Iya, betul. Bebas dari manapun. Nah, selain akademi tadi, mungkin ada sedikit bisa dikasih bocoran kali, Mas. Kegiatan apa lagi sih mungkin umumnya gitu yang akan diselenggarakan? Ya, let's say 2 bulan, 3 bulan ke depan. Kalau di 2 bulan ke depan, sudah pasti kita akan bikin workshop aktor network analysis. Jadi itu satu metode, itu kita pakai metode network yang tadi gue bilangin. Aktor network analysis itu adalah satu workshop yang akan mengajarkan teman-teman semua itu untuk menggunakan metode network dalam penelitian. Jadi spesifik. Nah, itu gue bertemu Mas Dion itu di workshop itu. Itu adalah tema workshop yang menjadi apa ya, stepping stone paling besar bagaimana diplomasi bisa sampai sekarang. Nah, jadi itu karena sangat personal, maka kita bikin lagi batch 2 di tahun ini. Gitu. Nah, itu teman-teman bakal belajar cara ngambil data dari Twitter misalkan. Lalu data itu diolah dengan metode jaringan sampai kita bisa ngambil insight-nya. Kayak gitu sih. Oke, dan ada pakai tools-tools tertentu ya berarti di situ? Iya, pakai Gephi kalau ada yang pernah dengar tuh. Sama ngambil data tuh bisa pakai Excel, Microsoft Excel juga. Ya sih, ya gue mungkin harus share informasi ini ke teman-teman gue juga ya Mas. Ya mungkin buat yang dengar obrolan ini juga bisa ikutin kegiatannya. Kira-kira kalau misalnya ada yang pengen tahu nih Mas, ya harapannya bisa ikut kegiatannya juga gitu ya, selain cuma tahu aja, itu nyari informasinya kemana? Nah, itu sudah hukumnya wajib ya, itu follow digiplomasi.club gitu. Itu Instagramnya kita ya. Itu seluruh kegiatan itu bakal diposting di situ. Atau kalau mau follow IG gue juga nggak masalah. @bimantorokus, tapi gue biasanya boleh sih. Tapi biasanya gue nggak nge-share di situ. Oke, tapi intinya follow Bimantorokus. Bimantorokus. Oke, Ya. nanti mungkin kita cantumin di description ya. Siap. Oke. Kurang lebih ternyata tadi gue janjinya 10 menit, Mas. Asikan ngobrol, ini udah hampir setengah jam, ternyata seru banget ngobrolnya. Dan ya, gue thank you Mas, lo udah mau sharing informasi. Mudah-mudahan apa yang udah lo lakuin yang tadi dimulai dari personal ya, asal awalnya ya, kemudian mempengaruhi lingkungan lah bisa dibilang kayak gitu, dan sekarang lo mau buat banyak kegiatan bersama Digiplomasi, dan ini kegiatannya bagus banget, dan menurut gue
orang-orang yang punya ketertarikan tentang ilmu sosial dan juga data science gitu ya. Syaratnya ketertarikan aja ya Mas ya, nggak harus punya background ya. Betul. Ketertarikan data science dan ya ilmu sosial ini harus follow tadi sarannya Mas Bim itu follow @digiplomasi.club dan juga tadi di apa Mas Bimantorokus. Ya, nama gue kan Bimantoro. Bimantorokus Hari itu. Jadi Bimantorokus. Iya, iya, iya. Nanti kita tulis di description kalau misalnya teman-teman pengen infonya lebih lanjut. Oke, udah itu aja Mas. Terima kasih banyak sharingnya malam ini. Siap. Thank you, Fer. Oke, see you Mas.